Shalom kasih Kristus. Senang jumpa kembali dalam renungan hari ini. Saya yakin hari ini kita semua telah dimampukan menghadapi tantangan-tantangan hidup kita. Terlebih kita akan dimampukan lagi saat tetap melekat dalam Tuhan. Karena Tuhan akan melatih kita untuk lebih gigih sehingga tumbuh harapan-harapan baru. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang ditaburkan hari ini membangun iman percaya kami dan mengokohkan iman kami, di mana kami semakin dapat melalui hidup yang kami jalani, sehingga kami semakin gigih menghadapi tantangan-tantangan yang ada dan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Semua bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau yang telah memberikan firman yang menguatkan kami untuk melangkah maju. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema melatih kegigihan, tercatat dalam Roma pasalnya yang kelima ayat 3b sampai dengan 4. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Demikian juga dalam Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kekasih Kristus, apa yang disampaikan Rasul Paulus dalam kitab Roma 5 ayat 3 sampai dengan 4 ini menunjukkan tentang kegigihan. Kegigihan adalah ciri-ciri yang umum untuk orang-orang yang berprestasi tinggi. Mengapa mereka berprestasi? Karena mereka tidak mau menyerah sekalipun menghadapi kesulitan bahkan kesengsaraan. Semakin lama, semakin memiliki ketekunan untuk bertahan. Kekasih Kristus, sebesar dan sesulit apapun masalah yang dihadapi, ini merupakan proses untuk melatih kegigihan iman kita dalam Tuhan. Ross Perot, milioner Amerika dan mantan kandidat presiden Amerika, mengatakan kebanyakan orang menyerah ketika mereka nyaris meraih kesuksesan. Mereka berhenti 1 meter dari garis finish. Mereka menyerah di detik-detik terakhir permainan, 1 langkah dari gol kemenangan. Terkadang kita harus gigih dalam menghadapi rintangan keberhasilan atau jawaban doa yang akan kita raih. Rintangan-rintangan yang menghalangi kita terkadang tidak dapat kita perkirakan atau diukur, seperti kita mengukur tanah atau baju. Mungkin kita akan menemukan kesulitan yang kelihatannya tidak mungkin terselesaikan, karena sekitar pun meneguhkannya. Tetapi pendiri majalah Forbes mengatakan, sejarah telah mencatat bahwa pemenang yang paling mengesankan biasanya menghadapi rintangan yang paling memilukan sebelum mencapai kemenangan. Mereka menang karena tidak mau dibuat patah semangat oleh kekalahan mereka. Kita harus mengakui bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini, kita harus mengakui bahwa Tuhan itu baik, karena Tuhan telah merancang kepada kita masa depan yang terbaik. Banyak hal yang mungkin terjadi dalam perjalanan hidup kita, walaupun terkadang tidak mengenakan. Akan tetapi kita harus mengakui bahwa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, selalu ada rencana Tuhan yang indah, sehingga kita selalu mempunyai pengharapan, beriman bahwa Tuhan pasti memberkati kehidupan kita, dan kita juga menyadari bahwa kita juga akan menghadapi berbagai macam pergumulan yang berat. Hal yang harus kita kerjakan untuk meraih hari depan yang penuh harapan dalam melatih kegigihan kita harus teguh dalam Tuhan dan jangan tawar hati. Yosua 1 ayat 29 mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua dalam meraih janji Tuhan tidak pernah berhenti mengejar harapan dan janji yang Tuhan berikan. Calvin Coolidge, Presiden Amerika Serikat ke-30 mengatakan, kegigihan dan tekad punya kekuatan yang tak terbatas. Moto maju terus telah memecahkan dan akan selalu memecahkan masalah-masalah dan akan selalu memecahkan masalah-masalah umat manusia.
melatih kegigihan dalam mengatasi masalah dan menerima jawabannya, tetaplah berdoa. Tercatat dalam Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Kasih Kristus, mari kita latih kegigihan dan tetap semangat dalam iman pada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyediakan masa depan serta pengharapan yang pasti. Jangan bimbang dan ragu, sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Kita semua jangan bosan untuk mendengar renungan melekat dalam Tuhan setiap hari, sebab itu akan membuat iman kita kuat di dalam Tuhan, di mana firman Tuhan dapat menyegarkan kehidupan kita dan membuat kita memiliki pengharapan baru yang pasti. Yang penting kita tetap gigih dalam menjalani kehidupan kita sekarang dengan tepat dan benar sesuai firman-Nya. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kau mengajarkan kami Tuhan untuk terus makin tertanam di dalam Engkau, karena firman yang Kau berikan dapat melatih kegigihan iman kami, sehingga kami terus berakar di dalam Engkau, semakin kokoh dan kuat menghadapi terpaan-terpaan yang kami hadapi lewat masalah-masalah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tetap percaya bahwa suatu saat nanti buah-buah yang kami hasilkan sungguh memberikan satu hal yang menyukakan Engkau Tuhan, bahkan juga memberikan hal yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.